Kisah 4 negeri Melayu yang tertindas. Ada yang terusir, ada yang menjadi minoriti di negeri sendiri, ada yang dipaksa murtad besar-besaran, ada pula yang terjajah hingga kini. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Ya guys, ada 3 negeri Melayu yang kita kenal saat ini, yakni Brunei Darussalam yang berjaya dengan kekayaannya, negeri Malaysia yang terus membangun, dan negeri Indonesia yang terus berupaya menjadi raksasa ekonomi dunia. Selain Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia guys, ada 4 negeri Melayu yang mempunyai kisah menyedihkan. Mari kita bahas bersama. Negeri Melayu Singapura. Yuk guys, pada masa silam Singapura adalah pulau orang-orang Melayu. Pulau ini juga dikenal dengan nama Temasek dan pernah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. Dipercaya bahwa Singapura merupakan pusat kepemerintahan kerajaan Melayu sebelum diduduki oleh Sir Stamford Raffles dari Inggris. Pada masa Raffles guys, tercatat penduduk Singapura mencapai 6.000 orang, mayoritasnya adalah orang-orang Melayu Nusantara. Meski saat itu sudah ada orang-orang Tionghoa di Singapura. Seluruh kegiatan ekonomi Singapura saat itu berada di tangan orang-orang Melayu Nusantara, baik itu di perkebunan getah atau karet, pelayaran, perikanan, perdagangan, maupun pertambangan timah. Namun guys, ketika Singapura dikuasai oleh Inggris, banyak imigran-imigran asing datang ke sana. Yang paling banyak adalah bangsa Tionghoa dan Hindustan. Awalnya guys, orang-orang imigran dari Hindustan dan Cina itu juga bekerja menjadi kuli bersama penduduk pribumi Melayu Nusantara. Namun perlahan-lahan imigran-imigran itu menetap dan jumlahnya semakin banyak. Kondisi ekonomi mereka pun juga terangkat hingga akhirnya banyak orang-orang bangsa Tionghoa dan Inggris justru menguasai perkebunan-perkebunan di Singapura. Saking banyaknya pendatang dari Cina pada tahun 1937, jumlah orang Singapura yang mencapai 700.000 orang, 600.000 orang diantaranya adalah orang-orang keturunan Cina atau Tionghoa. Jumlah orang Melayu tidak seberapa, hanya mencapai sekitar 30.000 orang saja atau hanya 5% dari total penduduk Singapura tahun 1937 itu. Meskipun berada di tanah Melayu, saat ini negeri Singapura seperti menjadi milik etnis Cina saja, bahkan secara spesifik milik keluarga dinasti Lee Kuan Yew yang menguasai Singapura sejak 1959. Pada abad 21 ini, jumlah orang Cina Singapura mencapai sekitar 75% dari total penduduk, adapun orang Melayu hanya mencapai sekitar 13% saja. Negeri Melayu Filipina yang dimurtadkan. Yuk guys, awalnya hukum-hukum syariat ditegakkan di Filipina. Kota Amanillah menjadi ibu kota negeri ini. Kota yang kini dinamai Manila. Amanillah sendiri berarti di bawah perlindungan Allah. Muslim di Filipina guys, sejarahnya juga mampu menjadikan kawasannya sebagai pusat perdagangan. Hasil pertanian dan laut kala itu begitu memikat para bangsa lain untuk menjalin hubungan bisnis. Hingga kemudian semuanya berubah sejak kedatangan pasukan Katolik Spanyol. Mereka tiba sekitar tahun 1565 Masehi dengan mengusung misi Gold, Glory, and Gospel. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun, kota Amanillah berhasil direbut oleh pasukan Katolik Spanyol. Mereka lalu menggunakan cara penindasan dan kekerasan untuk memaksa warga Muslim di kota itu untuk berpindah agama dan murtad. Gerakan kristenisasi dilakukan oleh Spanyol secara massal, terutama di wilayah Filipina Utara dan Tengah. Akibatnya, secara perlahan, jumlah umat Muslim terus mengalami penurunan secara signifikan.
Muslim Filipina yang tidak mau masuk Kristen ketika itu melarikan diri ke wilayah selatan Filipina. Di sana mereka berhasil menciptakan pertahanan yang kuat dan terus melawan Spanyol. Kemudian Spanyol pun tidak tinggal diam. Mereka merekrut orang-orang Filipina yang telah masuk Kristen untuk memerangi kaum muslimin yang sebenarnya adalah saudara sebangsa mereka sendiri. Perjuangan kaum muslimin memerangi Spanyol guys terus berlanjut hingga tahun 1898. Akibat penindasan itu, Filipina pun kini menjadi negara dengan mayoritas penduduknya Katolik dan kota Manila pun kini juga dirubah namanya menjadi kota Manila. Meskipun begitu, perjuangan Islam di Filipina belumlah usai. Di wilayah selatan, secercah harapan masih ada. Orang-orang rumpun Melayu masih teguh menganut agama Islam di wilayah selatan Filipina yang mereka menamai diri mereka sebagai bangsa Moro. Kerajaan Champa. Ya guys, Kerajaan Champa merupakan kerajaan Melayu yang pernah eksis dari abad kedua Masehi hingga abad 17 Masehi. Negeri Champa terletak di semenanjung Indochina, tepatnya di wilayah Vietnam dan Kamboja sekarang. Kerajaan Champa guys pernah berjaya pada masa lampau selama berabad-abad, namun kini telah musnah dan hampir tidak ada lagi jejak sejarahnya. Meskipun begitu guys, komunitas masyarakat Champa hingga kini masih ada di Vietnam dan Kamboja. Mereka masih menggunakan bahasa Melayu Champa hingga sekarang dan masih menganut agama Islam. Agama Islam telah masuk ke Champa guys pada abad ke-10 dan 11 Masehi. Kerajanya, Raja Cebonga, diislamkan oleh Said Hussein dan memicu orientasi agama masyarakat Champa. Pada akhirnya mayoritas orang Champa memeluk agama Islam. Kerajaan Champa guys mempunyai musuh tradisional yakni tetangga mereka bangsa Khmer atau Kamboja. Mereka telah saling menyerang satu sama lain selama berabad-abad lamanya. Serangan kepada Kerajaan Champa pada tahun 1471 menjadi awal kehancuran Kerajaan Champa. Champa juga mendapat serangan besar dari bangsa Vietnam. Ibu kota kerajaan yakni Bandar Vijaya dihancurkan hingga tak bersisa, 60.000 rakyatnya wafat dan sisanya dijadikan budak. Dari situ guys, banyak rakyat Champa yang bermigrasi ke wilayah Kamboja, Semenanjung Malaya, Aceh, dan wilayah Sumatera lainnya atau Pulau Hainan, China. Ratusan tahun kemudian setelah masuk zaman modern, kehidupan orang-orang Champa di negara Kamboja sangat tragis pula. Mereka yang beragama Islam menerima penindasan dari penguasa Khmer yang tidak menginginkan adanya perbedaan. Pada tahun 1970-an saat Kamboja dikuasai oleh rezim komunis Khmer Merah, rezim komunis itu menghilangkan nyawa hampir 500.000 orang Champa di Kamboja. Setelah Khmer Merah runtuh dan sekarang masuk abad 21, orang-orang Melayu Champa di Kamboja kehidupannya sudah lebih baik. Kini jumlah orang Melayu Champa di Kamboja mencapai ratusan ribu jiwa. Di Vietnam guys, bisa juga ditemukan puluhan ribu orang Melayu Champa. Sebagian besar dari mereka menganut agama Islam, namun ada pula yang menganut agama Hindu. Patani, negeri Melayu yang dikuasai Thailand. Yuk guys, negeri Patani adalah negeri yang terletak di Semenanjung Malaya, tepatnya di wilayah Tanah Genting Kra, pernah termasuk kerajaan Langkasuka yang kemudian mereka masuk agama Islam. Pada abad ke-15 guys, berdirilah kerajaan Patani Darussalam yang berhaluan Melayu Muslim. Negeri Patani pun berjaya dan berperan dalam menyebarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara. Sejak abad ke-18 guys, penguasa Thailand telah berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah Melayu Patani dan membawanya untuk berada di bawah kerajaan Siam atau Thailand. Hingga akhirnya kerajaan Patani jatuh ke tangan kerajaan Siam setelah ditaklukkan pada tahun 1785. Saat itu kerajaan Patani dipecah menjadi 7 provinsi oleh kerajaan Siam.
Selanjutnya, penguasa Thailand Raja Chulalongkorn pada tahun 1901 melanggar perjanjian damai dengan provinsi-provinsi itu dan melancarkan kampanye militer melawan mereka. Kemudian perjanjian Inggris dan Thailand pada tahun 1909 memberikan jalan bagi kerajaan Thailand untuk menguasai dan menganeksasi wilayah negeri Patani Darussalam menjadi bagian Thailand Selatan. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu di Patani pun dihapuskan. Sejak penghapusan pemerintahan Kesultanan Melayu Patani, masyarakat Melayu Patani berada dalam posisi tertekan dan lemah. Negeri Patani dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi seperti Songkhla, Setun, Patani, Phuket, Yala, dan Narathiwat. Pemerintah kerajaan Thailand sering melakukan diskriminasi kepada masyarakat Melayu Patani, berusaha mengasimilasikan kaum Melayu ke dalam masyarakat Siam, hingga mendatangkan tentara-tentara militer ke wilayah itu. Itu tadi guys, kisah 4 negeri Melayu yang tertindas hingga kini. Thanks for watching ya guys. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.